Oke cuy, kali ini kita bakal bahas spoiler dari anime Zoom 100 Bucket List of the Dead episode 7. Apa sih yang bakalan terjadi di episode 7 ini cuy? Langsung aja kita bahas. Yo, kita lanjut ke episode 7, memperlihatkan ingatan masa lalu Shizuka. Saat Shizuka menemukan seekor anak anjing, dia mengambilnya untuk dipelihara dan dibawa pulang. Namun ayahnya melarangnya. Apa yang kau lakukan dengan anjing lemah itu? Cepat buanglah. Kalau kau berencana memelihara sesuatu, maka carilah yang lebih baik. Mungkin aja karena anjing ini haram, jadi bapaknya Shizuka ini melarangnya buat dipelihara cuy. Lalu bapaknya meneruskan omongannya. Buanglah anjing lemah itu. Jangan lakukan hal yang percuma. Fokus saja pada tujuanmu. Jika kau tidak mau dibuang seperti anjing itu. Jadi kurang lebih nasib Shizuka ini sama kayak Akira cuy, sama-sama disetir gitu. Terlihat, Kozuki yang sedang berpesta menyambut kedatangan Akira. Bukannya senang, Akira malah kecapean cuy. Karena yang nyiapin semuanya itu Akira. Kozuki gak bantuin apa-apa cuy. Dia malah asik godain si Shizuka. Brengsek. Melihat apa yang Kozuki lakukan, Shizuka pun sadar bahwa selama ini dia sama seperti bapaknya yang hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Kozuki pun berkata kepada Shizuka, "Jangan sok suci. Sebenarnya kau juga mau minum bir yang dituangkan atasanmu kan?" Dengan terpaksa, Shizuka langsung meminum bir tersebut. Glek. Dengan wajah mesumnya, Kozuki berkata, "Bagus. Aku penasaran apa kau mau minum cairan lain. Kau bisa bermanja ria loh. Atau setidaknya biarkan aku mau megang titikmu." Wah, emang kurang ajar banget sih Kozuki ini cuy. Gak cuma itu, dia memperlakukan Akira layaknya seorang pelayan cuy. "Hei Tendo, bir kami habis. Apa sih yang kau lakukan?" Akira meminta maaf sambil badannya sempoyongan. "Maafkan aku." Lalu Kozuki meneruskan perkataannya. "Siapa yang memperbaiki mobilmu dan mengobati temanmu? Siapa yang memberikanmu tempat berlindung dan tidur untukmu?" Mendengar perkataan Kozuki barusan, Shizuka teringat pada masa lalunya, di mana saat bapaknya menyuruh untuk membuang anjing yang dia bawa waktu itu, Shizuka tidak membuangnya. Malahan, dia memeliharanya di atas loteng cuy. Tiap hari, dia bermain sama anjing itu. Sampai suatu hari, bapaknya bertanya, "Apa kau ingin menjadi dokter? Risikonya terlalu besar dalam profesi itu. Selain itu, pengacara dan dokter adalah orang yang akan kau peralat. Oh iya, untuk makhluk yang kau simpan di atas loteng, petugas medis sudah membawanya." Aku di sini gak ngerti cuy, apa maksud pertanyaan bapaknya Shizuka ini. Tapi intinya, bapaknya ini udah ngebuang hewan peliharaan Shizuka yang dia rawat selama ini. Yah, Shizuka langsung sedih dong. Tapi dia cuma bisa pasrah aja cuy. Mau gimana lagi? Kan ngelawan orang tua itu pamali cuy. Kembali ke masa sekarang, memperlihatkan Akira yang sedang diomelin sama si brengsek Kozuki cuy. "Hei, apa yang kau lakukan pada sumber daya berhargaku bego? Orang menyedihkan, bodoh dan payah sepertimu menyebabkan banyak kerugian. Kau bernapas saja udah bikin rugi. Meskipun kau bekerja untuk seumur hidupmu, masih belum cukup untuk membayar semuanya." Setelah marah-marah gak jelas, Kozuki mengatakan alasannya marah-marah itu demi kebaikan si Akira. "Aku tidak bisa meninggalkan orang sepertimu sendirian. Meskipun perkataanku kasar, semua itu karena aku ingin kau tetap di sini dan terus membantuku." Anjritlah. Keesokan harinya, Shizuka mengajak Akira keluar dari tempat ini. Namun mengejutkan, Akira malah menolaknya dan ingin tinggal bersama mantan HRD-nya itu cuy. Ini orang kena genjutsu apa gimana? Diajak cewek cakep kok gak mau. Kencho marah dan tak percaya dengan apa yang Akira katakan tadi. "Hah?" Lalu Akira berkata, "Di luar sana berbahaya. Tidak ada seorang sepertiku yang bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, aku akan tetap di sini dan ketua akan mengurusku." Melihat genjutsunya berjalan lancar, si brengsek Kozuki tersenyum bahagia. Seperti yang Akira katakan, dia sudah terikat dengan tempat kerja ini. Hahaha. "Baiklah, kalau begitu kita saja yang pergi," ucap Shizuka. Kencho tidak bisa meninggalkan Akira karena dialah yang menyelamatkannya dan bisa bertahan sampai saat ini.
Tunggu, kita tidak bisa meninggalkannya. Shizuka pun membentak Kencho dan memberikan kata-kata mukjizat kepada Akira. Akira-kun, karena kita tidak akan bertemu lagi, aku ingin bilang ini untuk terakhir kalinya. Apa kau tahu apa yang orang inginkan darimu? Sebenarnya, mereka tidak punya kepercayaan diri. Dan tanpa keegoisan itu, mereka hanya tahu cara memperalat orang. Manusia seperti itu hanya bahagia sendiri. Dan apa yang mereka inginkan darimu adalah kepatuhanmu. Dan karena kau punya tujuan sendiri, kebebasan yang kau pilih sendiri, harga dirimu, jiwamu, kebanggaanmu, mereka mencurinya semua darimu. Dulu aku sama sepertimu. Terima kasih karena kau sudah menyadarkanku. Tapi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Aku tidak akan tahan sedikit pun di depan pria tua mengerikan ini. Kencho hanya tersenyum. Mendengar semua ocehan dari Shizuka, Kozuki pun menyimpulkan. Inilah kenapa wanita itu merepotkan. Mereka selalu mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Hehehe. Shizuka bertanya kepada Akira sekali lagi. Jadi, bagaimana Akira-kun? Ini semua yang ingin kau lakukan sebelum menjadi zombie kan? Sambil menunjukkan catatan Akira. Saat ini kau bukan robot atau zombie. Berhenti! Dengan sangat marah, Kozuki merampas catatan tersebut sampai membuat Shizuka terjatuh. Nah, di saat Kozuki pengen ngerusak buku catatan itu, Akira langsung menghentikannya. Yah, Akira ini udah sadar cuy, karena mendengar perkataan dari Shizuka sebelumnya. Kozuki terkejut. Apa yang kau lakukan, Akira? Sejak kapan kau berani menentangku? Dan Akira menjawab, kau menjagaku, memperbaiki mobilku, bahkan mengobati temanku. Aku berterima kasih atas semua itu. Tapi, aku akan pergi dari sini. Aku tidak ingin terlibat denganmu lagi dan aku berharap tidak akan bertemu denganmu lagi. Shizuka hanya tersenyum. Lalu, bagaimana dengan hutangmu? Kata Kozuki. Akira menjawab sambil cengar-cengir. Gak ada bang, ada nih goceng. Kozuki sangat kesal. Kau pasti akan menyesal nanti. Sampah sepertimu hanya akan menjadi zombie setelah keluar dari pintu ini. Dengan penuh semangat, mereka pun pergi. Meskipun aku tidak bisa melakukan semua yang kuinginkan, itu lebih baik daripada aku menjadi zombie. Gak lama setelah itu, Koroco ini datang sambil kegirangan, ngebawa mobil box itu cuy. Mungkin dia pikir ada banyak makanan di dalam box itu cuy. Setelah dibuka, ternyata isinya malah zombie. Bukannya dicek dulu ya kan? Malah langsung dibawa ke situ, kocak-kocak. Alhasil, zombie itu langsung menyerang mereka semua yang ada di sana. Suasana menjadi kacau. Satu persatu para figuran kocak itu berubah menjadi zombie. Kencho yang ada di sana mencoba menyelamatkan orang yang belum tergigit. Keadaan semakin kacau ketika Kozuki dikejar-kejar oleh zombie sambil merengek. Menjauhlah dariku zombie bodoh. Di situ Akira merasa iba kepada mantan HRD-nya itu. Pengepul, dengar aku. Aku punya rencana, jadi tolong aku. Akira menghadang zombie itu menggunakan mobil dan menarik Kozuki naik ke atasnya. Melihat itu, Kencho kecewa. Si Akira itu, kenapa menyelamatkan orang-orang itu sih? Siapa sangka, ucap Shizuka-chan. Si Kencho ini gak habis pikir cuy sama Akira. Kok bisa mau nyelamatin orang brengsek kayak Kozuki? Singkat cerita, rencana Akira berjalan dengan lancar untuk membakar para zombie itu. Ayo sikat! Dan mereka semua senang karena gak jadi mokat, kecuali Kozuki yang masih syok. Melihat jiwa kepemimpinan Akira yang jauh lebih keren, membuat orang di sana sadar bahwa Kozuki tidak berguna dan hanya memperalat mereka saja. Maaf nih Kozuki-san, kami sudah muak bekerja denganmu. Selain itu, yang kau lakukan hanyalah memperalat orang lain untuk kebaikan dirimu sendiri. Malah, Shinob ini jiwa kepemimpinannya lebih hebat darimu. Kalau begitu, aku mau keluar saja, ucap mereka. Mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari sana dan meninggalkan Kozuki sendirian untuk menikmati sisa hidupnya sebelum menjadi zombie. Kozuki hanya bisa merengek melihat bawahannya pergi. Scene berpindah kepada mereka bertiga yang sedang membahas soal Akira yang terkena hipnotis tadi. Aku tidak percaya, kau tidak ingat apapun saat bola matamu berputar, kata si Kencho. Dan Akira menjelaskan, maaf saja nih, tapi saat aku di depannya, otakku langsung kosong. Aku penasaran, apa aku bisa dapat pekerjaan yang cocok denganku.
Lalu Shizuka menanggapi omongan Akira barusan. Aku rasa nanti ketemu kok, jadi nikmati saja sesuatu yang paling kau inginkan. Buatlah dirimu bahagia dari lubuk hati terdalam. Dan saat waktunya tiba, pasti ada pekerjaan yang cocok denganmu. Waduh, apa maksud dari Shizuka ini cuy? Udah mulai ngasih kode nih. Episode 7 sampai di sini dulu cuy. Klik tombol subscribe dan like video ini jika kalian suka konten-konten seperti ini cuy.